Oke, baik pemirsa, pembahasan yang cukup menarik ya. Benar nggak sih kata-kata amin itu dapat menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa, menghilangkan dosa ya? Katanya sih. Nah, benar apa enggaknya langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, kata yang dapat menebus dosa. Pemirsa beriman, sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Untuk bisa melaksanakan amalan sholat dengan sempurna, setiap muslim harus mengetahui tata cara sholat, baik niat, bacaan maupun gerakan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Di antara amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan sering dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mengucapkan kata amin dalam sholat. Tentang pentingnya ucapan amin ini, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, mengucapkan amin atau ta'min adalah perhiasan sholat, seperti mengangkat kedua tangan yang merupakan perhiasan sholat, juga termasuk mengikuti sunnah dan mengagungkan perintah Allah. Dari ungkapan tersebut dapat kita ketahui bahwa ta'min, mengucapkan amin adalah perhiasan sholat. Namun apakah benar kata amin dapat menebus dosa? Tim Berita Islami masa kini memaparkannya. Ta'min adalah bahasa Arab yang bermakna mengucapkan kata amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan ketika mendengar doa dari orang lain, agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata amin tidak sebatas hanya sebagai doa, tetapi juga memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita apabila mengucapkan kata amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka apabila imam mengucapkan kata amin, maka ucapkanlah kata amin secara bersamaan dengan imam, karena itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Menjadi penyebab terkabulnya doa apabila kita mengucapkan kata amin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Saat kita sedang membaca surat Al-Fatihah di luar sholat, disyariatkan untuk membaca amin setelahnya. Karena kata amin harus diucapkan apabila kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Ibnu Al-Humam mengatakan bahwa harus mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Secara mutlak, kita harus mengucapkan kata amin di dalam sholat maupun di luarnya. Dan oleh karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan, para sahabat-sahabat kami, ulama mazhab Syafi'iyah, menyatakan bahwa disunahkan hal itu pada orang yang membacanya di luar sholat, dan lebih ditekankan lagi pada orang yang tengah mengerjakan sholat, baik sendirian sebagai imam ataupun sebagai makmum, dan dalam segala keadaan. Hukum mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah saat kita melakukan ibadah sholat juga termasuk dalam sunnah. Karena di antara amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan sering dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin yaitu mengucapkan kata amin dalam sholatnya. Dalam ucapan kata amin bagi imam, sebagian ulama memiliki dua pendapat yang berbeda. Mayoritas para ulama memandang itu sebagai yang disyariatkan dalam agama membaca amin. Tetapi berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memandang imam disyariatkan membacanya, bahkan menurut beliau yang disyariatkan adalah makmum. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kesempurnaan sholat berjamaah salah satunya ialah terpenuhinya syaf-syaf para makmum. Karena dengan demikian sholat yang dijalani lebih khusyuk. Mengucapkan kata amin bagi para makmum yang tengah dalam keadaan sholat setelah imam membaca Al-Fatihah terbagi menjadi 5 pendapat para ulama yang mengatakan, pendapat mayoritas ulama yang memandang makmum disyariatkan mengucapkan amin secara mutlak dalam sholat sirriyah maupun jariyah.
Pendapat Imam Malik rahimahullah yang memandang makmum disyariatkan mengucapkan amin dalam sholat sirriyah dan dalam sholat jariyah apabila mendengar imamnya membaca. Pendapat sekelompok ulama yang memandang tidak disyariatkannya secara mutlak dalam sholat sirriyah dan dalam sholat jariyah. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Qaulul Jadid atau pendapat beliau rahimahullah setelah berada di Mesir yang memandang makmum tidak disyariatkan mengucapkan amin apabila imam telah mengucapkannya dengan jelas. Ada lagi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah yang memandang tidak disyariatkan dalam sholat sirriyah walaupun makmum mendengar imam mengucapkan amin. Dari kelima pendapat ini yang sahih adalah pendapat mayoritas ulama karena dalil mereka kuat. Di antaranya hadis-hadis yang memerintahkan makmum mengucapkan amin. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian sholat maka luruskanlah barisan kalian, kemudian hendaknya salah seorang kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir. Dan bila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah Amin. Niscaya Allah mengabulkannya. Dalam hakikatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Adapun alasan yang menjadikan sholat berjamaah menjadi penting karena kita dapat untuk bersilaturahmi. Tetapi tidak dapat dihindari terkadang terdapat suatu kondisi yang mengharuskan kita melaksanakan sholat sendirian. Dalam keadaan kita tengah sholat sendirian, mengucapkan kata amin terbagi menjadi dua pendapat para ulama, yakni mayoritas ulama mensyariatkan orang yang sholat sendiri mengucapkan amin. Imam Malik rahimahullah dalam salah satu riwayatnya memandang tidak disyariatkan dalam sholat sendirian. Pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama karena kuatnya dalil mereka. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin lalu saling berbarengan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Pemirsa yang beriman, demikianlah penjelasan tentang kata amin yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan menambah akan pahala kita. Semoga dengan tayangan ini kita bisa selalu mengucapkan kata amin dalam segala aktivitas yang kita jalani, bukan hanya saat membaca Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi yang dimaksud amin dan dapat dihapuskan dosanya itu apabila mengucapkan amin itu taunya berbarengan dengan para malaikat. Para malaikat, ya. Tadi hadisnya kan sahih ya, dari Bukhari dan Muslim. Memang disampaikan di situ ketika mengucapkan amin berbarengan dengan para malaikat gitu ya. Insya Allah dikabulkan, dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Memang tadi keutamaan dari ta'min ini, yaitu ta'min ini artinya adalah kan mengucapkan amin di dalam sholat ataupun di dalam doa-doa. Jadi memang Masya Allah sekali ya, luar biasa. Dan sekarang kita jadi tahu ya. Ya, benar-benar ilmu baru. Baik pemirsa, saya akan Amma Wisnu akan kembali lagi, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah pemirsa, nggak kerasa waktu kita udah di ujung acara lagi. Dan alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapetin ya. Tadi pertama kita membahas soal mungkin nggak jin bisa membunuh manusia. Kalau mencelakai sebenarnya bisa-bisa saja kalau misalnya dimasuk ke ular ataupun kalajengking itu bisa. Nah, terus yang kedua juga kita bahas tadi soal buku. Benarkah umur manusia tinggal 1500 tahun lagi setelah zamannya Nabi Muhammad? Rasulullah aja nggak tahu umurnya sampai kapan bumi ini. Jadi gimana orang lain yang manusia biasa? Dan terakhir tadi kita bahas tentang apa tadi yang terakhir ya? Amin. Oh, amin, iya ya Allah, baru saja ya tadi. Tapi benar memang tadi kan hadisnya sahih dan memang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Iya, betul sekali, amin. Baik pemirsa, semoga kita ketemu lagi besok. Saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.